Chapter 250, bersiap-siap untuk penyaluran di offshore. Mendengar pembicaraan Sally dan Peter, orang di sekitar menatap Randy Lu dengan tatapan senang di atas penderitaan orang. Randy Lu tadi memang terlalu keterlaluan, jadi kualat jika dia tidak diperbolehkan untuk naik ke dalam pesawat. Joby Huang dan Lani sedikit khawatir, jika Randy Lu tidak diperbolehkan untuk naik pesawat, maka mereka hanya bisa naik MRT untuk kembali. Yang paling utama, Joby Huang selalu mengkhawatirkan masalah ini, tetapi Randy Lu malah ketiduran. 2 hari ini dia tidak tidur nyenyak karena masalah Kiki. Kini setelah tidur lelap dirinya menjadi segar kembali. Setelah turun dari pesawat, Peter dan Sally tetap mengikuti di belakang Randy Lu. Beberapa penumpang juga mengikuti untuk menghebohkannya. Lani juga dalam waktu pertama menghubungi orang untuk menjemput mereka. Dia menolehkan kepala melihat sekilas Peter dan Sally. Randy Lu teringat sebelumnya saat mereka berdua berada di atas pesawat, sepertinya ingin mencari orang untuk mengejek perkataannya. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Nicholas. Aku memukul orang di dalam pesawat. Sepertinya orang itu menghapus hak penerbanganku. Apakah kamu punya kenalan di kantor pusat penerbangan? Randy Lu menanyakannya. Ada. Pesawat apa yang kamu tumpangi? Nicholas bertanya. Lucky Air, penerbangan ke offshore. Randy Lu berkata. Baik, aku bantu kamu selesaikan masalah ini. Nicholas berkata. Randy Lu mematikan ponselnya. Setelah beberapa menit kemudian, dia melihat beberapa pihak kepolisian bandara yang berjalan ke arah mereka. Sally dengan panik berkata, dialah yang memukul temanku. Pihak kepolisian menatap Randy Lu, lalu salah satu menanyakan, apakah kamu sengaja memukul orang di dalam pesawat? Kerumunan orang tersebut menatap Randy Lu dengan menertawakannya. Melihat apakah Randy berani untuk mengakuinya. Jika Randy Lu tidak berani mengaku, maka mereka akan membantu menjadi saksi, dan beri Peter sedikit muka. Iya, di luar dugaan semua orang, Randy Lu ternyata menganggukkan kepala dan menanggung masalah ini. Ikuti kita. Pihak kepolisian melihat Randy Lu yang sangat kerja sama membuat mereka terkejut. Dan mereka juga tidak perlu mengeluarkan borgol untuk menahan tangannya. Boleh. Randy Lu juga menganggukkan kepala dengan sangat bekerja sama dengan mereka. Hei bocah, kenapa kamu tidak bertindak sembarangan lagi? Keluarkan kesombongan kamu saat berada di atas pesawat. Peter menertawakan karena penderitaannya. Boom! Randy Lu tanpa berkata apapun, dia langsung menendang Peter hingga terbang keluar. Semua orang menjadi saksi. Tidak disangka dia masih berani memukul orang. Ini di depan pihak kepolisian. Mulut sekumpulan polisi tersebut juga terbuka. Awalnya mereka mengira Randy Lu yang sangat bekerja sama, mungkin bukanlah orang yang tidak takut mati. Tidak disangka dia masih berani memukul orang di hadapan mereka, ini sangat keterlaluan. Pak polisi, lihatlah. Sembarangan sekali, dia tidak menganggap kalian sedikit pun. Masa kalian masih tidak menahannya? Sally mengatakan dengan marah. Ekspresi beberapa polisi tersebut berubah. Pertama, mereka tidak terlalu senang dengan Randy Lu. Kedua, mereka sangat malu karena disalahkan oleh seorang perempuan secara langsung. Borgol tangannya. Bawa pergi. Kapten polisi mengatakannya dengan cuek. Kemudian seorang polisi langsung mengeluarkan borgol dan memborgol tangannya. Randy Lu sangat bekerja sama sepanjang proses. Wajahnya masih tersenyum. Melihat tangan Randy Lu yang diborgol, Peter yang berdiri kembali dari lantai sudah tenang. Dia memang sedikit lemah. Kenapa bocah ini begitu sembarangan? Hingga tidak beri polisi muka sedikit pun. Sip. Baguslah, setelah masuk ke dalam kantor, lihat bagaimana nanti aku menghabisimu. Peter memikirkannya dengan sangat sadis, kemudian mengeluarkan ponsel dan menghubungi ayahnya. Dia ingin menggunakan hubungan ayahnya dengan kantor polisi untuk memberi Randy Lu pelajaran. Randy Lu barusan dibawa pergi oleh polisi. Ekspresi Joby Huang dan Lani sangat buruk, mereka sangat khawatir. Jika ini di kota Yuzoda atau di Central Plains, mereka masih bisa menggunakan hubungan mereka. Tetapi karena ini di offshore, jadi mereka tidak bisa membantu apapun.
Setelah Peter selesai telepon, dia juga membawa Sally mengikutinya. Dia harus melihat Randy Lu diberi pelajaran. Jika tidak, dia tidak akan puas. Dia sudah memikirkannya. Setelah Randy Lu diberi pelajaran di dalam kantor, dia juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah Randy Lu dikeluarkan, dia akan menghabisinya langsung. Jika tidak, maka dia bukan Peter lagi. Hanya saja, barusan keluar dari bandara dan sampai di samping mobil polisi, ponsel kapten berdering, kemudian ekspresinya langsung berubah. Numpang tanya, "Apakah namamu Randy Lu?" Kapten bertanya dengan sangat sungkan. Orang-orang yang mengikuti Peter sedikit tidak mengerti apa maksud kapten. Kenapa tidak lakukan sesuai proses? Bukankah ini saatnya menahan brengsek ini ke dalam mobil dan membawanya ke kantor? Untuk apa menanyakan hal tidak berguna ini? Randy Lu tersenyum dan menganggukkan kepala berkata, "Betul, jika tidak percaya, boleh periksa KTP-ku." Dia pastinya tahu jika Nicholas sudah menghubungi teman yang bekerja di kantor pusat penerbangan. "Ah, kamu beneran Tuan Randy. Maaf, kita salah tangkap orang." "Maaf sekali," Kapten mengatakan sambil membuka borgol secara langsung, sehingga membuat beberapa polisi lain menjadi bingung. "Tidak masalah. Ini hanyalah sebuah kesalahpahaman." Randy Lu melihat kapten kemudian mobil polisi di sampingnya dan berkata, "Menurutku peralatan pelayanan kalian sudah saatnya diganti. Nanti kembali beritahu atasan kalian untuk menghubungiku. Aku akan menyumbang 100 miliar kepada kantor kalian untuk memperbaharui peralatan kalian saat pelayanan." Pasti ada maksud dari tindakan Randy Lu. Offshore pastinya sebuah pasar besar setelah perusahaan teknologi. Jika mereka percaya padanya, dia pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat sebuah hubungan di sini. Kedepannya produk teknologi pertama yang diteliti, sebelum dipasarkan, pasti harus dipamerkan di seluruh kota metropolitan internasional. Tampak jelas jika kota Yuzoda masih sulit untuk mencapai tingkat seperti kota metropolitan internasional, offshore adalah target strateginya. Jadi cepat lambat dia harus mencari hubungan di sini. Mungkin juga bisa membangun perusahaan teknologi kedua di sini. Pastinya harus menunggu suksesnya pasar perusahaan teknologi kota Yuzoda dan penelitian proyek. Perkataan Randy Lu membuat semua orang terkejut. Menyumbang 100 miliar kepada kantor polisi. Sid bocah ini terlalu pandai berpura-pura. Jika dia punya kemampuan ini, dia sudah bisa membeli pesawat pribadi. Untuk apa masih duduk di pesawat umum? Tidak ada satupun orang yang percaya padanya. Kapten melihat Randy Lu yang memberikan kartu namanya. Dalam hatinya tersenyum pahit. Pastinya dia juga tidak percaya jika Randy Lu akan menyumbang 100 miliar untuk kantor mereka. Tapi dia juga tahu jika kartu nama ini akan diberikan kepada Kepala Biro Law. Karena Kepala Biro Law yang menghubunginya secara langsung untuk melepaskan Randy Lu. Mungkin saja mereka saling kenal. Jika nanti membahas masalah ini, bukankah dia yang akan menanggungnya? Joby Huang dan Lani sedikit terkejut karena Randy Lu yang dilepas. Tapi melihat Randy Lu tidak masalah, mereka juga sudah tenang. "Apakah kamu beneran akan menyumbang 100 miliar kepada mereka?" Setelah naik ke dalam mobil dengan tujuan ke hotel, Lani bertanya karena penasaran. Bersambung.